warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 8 yang akan mempresentasikan RPP model pembelajaran Problem Based Learning hasil kerja dari kelompok tingkat MTS. Hai sahabat semua, apakah Anda tahu RPP model pembelajaran Problem Based Learning itu apa? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan lancar. Baik Bapak Ibu, pada sore dengan semangat pagi hari ini, izinkan saya Suci Andini Widoretno untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami untuk materi rencana pelaksanaan pembelajaran. Materi rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan salah satu materi yang kita pelajari bersama dalam Diklat Jarak Jauh Metodologi Pembelajaran Angkatan 8 dengan Bapak Iwayan Arya Atnyana, SAG, MPDH sebagai Widya Iswara. Baik Bapak Ibu, saya selaku perwakilan dari kelompok jenjang Madrasah Tsanawiyah ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berkenalan lebih jauh dengan rekan sekelompok saya. Baik dapat Bapak Ibu lihat di sini fotonya nggih, rekan-rekan satu kelompok saya. Saya akan menyebutkan dua orang di antaranya, yaitu Bapak Ulul Asmi SPD sebagai ketua dan Ibu Fujiah Lestari SPD sebagai sekretaris. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai presentasi pembahasan hasil diskusi kelompok kami, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Bapak Ibu, di dalam RPP terdapat 5 komponen. Yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah kompetensi, ini kami tampilkan kompetensi dasar, yang ketiga adalah tujuan, yang keempat adalah kegiatan. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan tentunya kegiatan penutup. Komponen kelima atau komponen terakhir dalam RPP adalah penilaian. Bapak Ibu, mari kita bahas lebih rinci masing-masing komponen dalam RPP tersebut. Komponen pertama, identitas. Di sini Satuan Pendidikan MTS Negeri 3 Jembrana, mata pelajaran IPS terpadu, kelas 9 semester ganjil, tahun pelajaran 2020-2021, alokasi waktu 2 jam pelajaran, 1 kali pertemuan. Komponen kedua adalah kompetensi. Ini kami tampilkan kompetensi dasar. Untuk ranah pengetahuan, KD 3.1, Bapak Ibu dapat baca di sini KD-nya. Sementara untuk ranah keterampilan, KD 4.1, dapat Ibu baca untuk KD-nya. Selanjutnya adalah topik pembelajaran, yaitu interaksi antar negara Asia dan negara lainnya, sementara subtopiknya adalah letak dan luas benua Asia serta benua lainnya. Baik Bapak Ibu, komponen ketiga dalam RPP adalah tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, masihkah Bapak Ibu ingat ada berapa aspek dalam tujuan pembelajaran? Ya, betul. Ada 4 aspek dalam tujuan pembelajaran, yaitu A, audience, B, behavior, C, condition, dan D, degree. Kita bahas sedikit. Untuk tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran problem-based learning, ini merupakan aspek condition. Peserta didik, aspek audience, mampu A, menyebutkan definisi benua, ini adalah behavior, dengan benar adalah degree. Jadi Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kami, poin A, sudah mencakup 4 aspek. Ya, begitupun di tujuan poin B sampai D. Nah, namun Bapak Arya juga sempat menyampaikan bahwa paling tidak tujuan pembelajaran itu mencakup 2 aspek, yaitu aspek E dan D. Alangkah baiknya jika 4 aspek tetap kita tampilkan ya, Bapak Ibu. Baik, komponen selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kita bahas lebih mendalam.
Untuk kegiatan pendahuluan, kami alokasikan waktunya 10 menit, ada salam dan doa, mengecek kehadiran peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan motivasi peserta didik, serta membentuk kelompok beranggotakan 6-7 orang. Kegiatan inti alokasi waktu 60 menit. Karena kami menggunakan model pembelajaran problem-based learning, tahapan kegiatan atau sintaksnya ada 5. Tahap pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, guru menampilkan video pembelajaran tentang benua, khususnya Asia dan proses terbentuknya benua. Kemudian guru menyampaikan masalah yang harus dipecahkan secara kelompok, yaitu apa yang dimaksud dengan benua, apa perbedaan pulau dengan benua, apa saja nama benua yang ada di dunia, urutkan benua-benua yang ada di dunia dari yang paling luas, serta sebutkan karakteristik benua Asia berdasarkan letak astronomisnya. Pada tahap ini, kelompok mengamati video pembelajaran tentang benua serta memahami masalah yang disebutkan. Tahapan kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, guru memastikan setiap anggota kelompok memahami tugas masing-masing, sementara peserta didik mulai berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Tahapan yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahapan ini, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan bahan selama proses diskusi. Kemudian, tahap yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membimbing pembuatan laporan sederhana dalam bentuk LKPD sehingga siap untuk dipresentasikan. Kemudian kelompok melakukan penyusunan laporan LKPD tersebut ya. Dan tahapan terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru membimbing presentasi, setiap kelompok melakukan presentasi, dan kelompok lain memberikan apresiasi. Kegiatan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan sesuai masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Kegiatan penutup, alokasi waktu 10 menit. Pada kegiatan ini, peserta didik beserta guru menyimpulkan pembelajaran, peserta didik melakukan refleksi terhadap hal yang sudah dilakukan, dan guru menyampaikan informasi tentang topik pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang. Baik, komponen terakhir dari RPP adalah penilaian. Ada penilaian sikap yang dilakukan dengan observasi, penilaian pengetahuan dengan penugasan, dan penilaian keterampilan dengan unjuk kerja. Baik Bapak Ibu, ini adalah lampiran hasil diskusi kelompok kami. Untuk penilaian sikap spiritual tentunya dilakukan dengan observasi yang kita sebagai guru amati. Di sini kami ambil berperilaku syukur. Bagaimana siswa menerima penugasan dengan sikap terbuka, tidak mengeluh dan berterima kasih bila menerima pertolongan. Kriteria penilaian 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 sering, dan 4 selalu. Ada cara menghitung nilainya. Kemudian penilaian sikap sosial. Untuk sikap yang dinilai adalah disiplin, tanggung jawab, dan santun. Selanjutnya untuk penilaian pengetahuan, ini ada LKPD-nya ya. Masalahnya ditampilkan di sini ada nomor 1-5. Kriteria penilaian 0 tidak menjawab, 1 menjawab tapi kurang tepat atau kurang lengkap, dan 2 menjawab tepat dan lengkap. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan yang dinilai di sini selama proses diskusi dan presentasi. Bagaimana komunikasi dengan teman sekelompok, kemampuan menyajikan materi, dan kemampuan menjawab pertanyaan. Baik, dan selanjutnya ini adalah tampilan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya, ada identitas dulu, kelas, kelompok, dan nama anggota kelompok. Kemudian tujuan, alat dan bahan, bagaimana prosedurnya, dan ini adalah lembar untuk menampilkan hasil diskusi kelompok. Baik Bapak Ibu, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, silahkan sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.